Cara membantahnya mudah. Pertama, kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Terus yang kedua, dia menafsirkan istiwa dengan penafsiran dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, ahli sunnah itu tidak ada yang pernah berbicara ketika menetapkan sifat ketinggian dan sifat istiwa, mereka mengatakan bahwa Allah perlu kepada makhluk. Itu tidak ada ahli sunnah yang berbicara seperti itu. Ahli sunnah selalu menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Dan Allah tidak perlu kepada siapapun dari makhluk. Tidak perlu kepada siapapun dari makhluknya. Jelas ya? Bukan kalau Allah yang berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semualah yang fakir kepada Allah. Dialah Allah yang maha kaya lagi terpuji. Wa innallaha laghaniyun 'anil alamin. Dan sungguhnya Allah maha kaya, tidak perlu kepada alam semesta semuanya. Jelas ya? Nah, itu semuanya hal-hal yang jelas. Tapi ahlul bidah kadang seperti itu, jatuh di dalam kekeliruan disebabkan karena akal mereka yang rusak. Sebabkan karena akal mereka yang rusak. Iya. Dan ini lihat ya, pembahasan ahli sunnah di penetapan sifat ketinggian itu luar biasa. Makanya kalau melihat orang-orang yang khusyuk, melihat ahli-ahli ibadah, itu hanya didapati di tengah ahli sunnah. Karena kehusyukan di dalam memahami ayat-ayat tentang ketinggian Allah itu luar biasa. Membuat seorang semakin dalam di dalam beribadah. Sebab dia mengagungkan Rabb-Nya dengan sebenar-benar pengagungan. Titik masalah banyak dari manusia yang menyimpang disebut dalam Al-Quran di 3 tempat. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Itu sumber masalah mereka. Tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Tapi kalau dia punya ilmu, itulah seperti para nabi. Dibacakan ayat-ayat Allah, berlinang air matanya, semakin cinta untuk sujud kepada Allah. Dia tahu akan kebesaran Rabb-Nya. Itu ahli sunnah. Ahli sunnah. Kalau ahli bidah susah. Baru dibacakan satu ayat saja, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, sudah nanya dia, istiwa itu maksudnya apa? Oh, berarti Allah perlu kepada makhluk. Berarti begini. Sudah pusing dia. Gimana mau berpikir takut kepada Allah? Jelas ya? Baru baca hadits, yanzulu rabbuna ila sama'id dunya, Rabb kami turun ke langit dunia. Mikir turun itu kayak gimana ya? Masa kita katakan turun, berarti sama saya turun. Berarti habis dia oleh syaitan di situ. Enggak ada dia berpikir keagungan hadits itu dan kemuliaan untuk umat Islam. Dia imani Allah turun ke langit dunia, dia gunakan sepertiga malam untuk dia salat kepada Allah, dia bermohon, bermunajat, dikabulkan doanya, dia dekat kepada Rabb-Nya. Tidak berpikir dia ke situ. Iya. Dan itu dari tipu daya syaitan. Dari tipu daya syaitan. Jelas ya? Dibacakan hadits tentang kebesaran dan keagungan Allah. Selalu dia berpikir lain. Dan itu tidak dijalani oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.